Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara berkas Tuhan, Sebersih Jemaat Tuhan, GPD Bukit Sion. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa untuk mendasari pemberitaan firman Allah. Bapa di surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh mendapat kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun itu lewat streaming, kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, di setiap rumah-rumah anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Allah akan bekerja dalam hati kami oleh kuat kuasa Roh Kudus. Urapi kami hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, supaya pelayanan kami menjadi berkat. Nama-Mu Tuhan Yesus Kristus ditinggikan dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara, kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari surat Paulus kepada jemaat Filipi, yaitu Filipi pasal 4 ayat yang kelima. Filipi pasal 4 ayat 5. Saya akan bacakan buat kita semua. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saya kasih tema Tuhan hari ini, menjadi umat yang rajin berbuat baik untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Di sini dikatakan ada tiga pokok pikiran di dalam satu ayat yang singkat ini. Yang pertama yaitu kebaikan hati. Yang kedua diketahui semua orang. Dan yang keempat yang ketiga Tuhan sudah dekat. Yang pertama kita melihat di sini ya, kebaikan hati. Kita anak-anak Tuhan ya, di dalam hati kita ketika kita lahir baru, ada sifat-sifat ilahi, ada karakter ilahi yang otomatis itu ada di dalam hati kita. Salah satu karakter ilahi itu adalah berbuat baik. Di dalam beberapa terjemahan dikatakan tentang kebaikan hati ini, ada yang berkata tentang kelembutan hati, ada yang berkata tentang keramah tamahan. Ya. Tetapi semua itu sudah adalah sebuah perbuatan yang baik, ya, sebuah kebaikan hati. Nah, kebaikan hati ini, saudara, tidak boleh hanya ada di dalam bibir mulut saja, tetapi harus nyata di dalam perbuatan kita sehari-hari. Ya. Saudara Tuhan, kebaikan hati kita itu dapat membuat orang memuliakan Tuhan. Ya. Nah, saudara, Alkitab kita mengatakan bahwa di akhir zaman ini, bahwa dunia sedang dilanda kegelapan, bangsa-bangsa dilanda kegelapan, ada kegelapan menutupi dunia ini. Tetapi kita anak-anak Tuhan dipanggil untuk menjadi terang. Nah, di dalam Matius pasal 5 ayat 16, bagaimana kita bisa memunculkan terang itu? Yaitu lewat perbuatan baik kita. Ya. Nah, saudara Tuhan, ketika orang-orang melihat perbuatan baik kita, mereka akan memuliakan Allah kita. Jadi perbuatan baik kita itu bukan hanya di bibir, tetapi dalam tindakan sehari-hari. Ya. Nah, saudara, beberapa hal sederhana, ya, praktek yang sederhana. Misalnya begini, saudara, kalau kita pergi ya ke pasar, kepada pedagang kecil, jangan kita terlalu jelimet menawarnya, saudara. Ya. Beli saja, ya, jangan banyak-banyak tawar, saudara. Ya. Begitu juga kalau kita melihat ada orang yang kesusahan, biarlah kita menjadi orang yang cepat menolong, saudara. Kebaikan hati ini, ya, kebaikan hati bukanlah sesuatu yang kadang-kadang kita lakukan atau secara temporer, bukan. Tapi kebaikan hati adalah sebuah tindakan yang terus-menerus, saudara. Ya. Bukan hanya sewaktu-waktu kita berbuat baik, bukan. Tetapi setiap waktu, setiap kesempatan, setiap saat, saudara, di mana saja, kapan saja, saudara, kita harus bisa berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi perbuatan baik itu harus kita keluarkan, saudara Tuhan, lewat sikap kita, lewat perkataan kita, lewat tindakan-tindakan kita. Karena apa, saudara? Karena perbuatan baik kita itu, terutama kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, itu sangat membekas dalam hati mereka. Dan firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus pasal 2:12, ketika kita rajin berbuat baik kepada mereka yang belum mengenal Tuhan,
Mereka akan memuliakan Tuhan pada hari Tuhan melawat mereka. Saudara, percayalah bahwa orang-orang di sekitar kita yang saat ini belum mengenal Tuhan, ya, ada waktunya mereka akan dilawat Tuhan dan mereka akan memuliakan Allah. Karena apa, saudara? Karena mereka melihat perbuatan baik kita kepada mereka. Ya. Tapi kalau kita tidak rajin berbuat baik, ya, ada waktunya Tuhan melawat mereka, saudara. Tetapi mereka tidak dapat memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak dapat melihat perbuatan baik kita. Jadi perbuatan baik kita itu akan menentukan orang-orang akan memuliakan Tuhan pada hari Tuhan melawat mereka. Puji Tuhan, saudara. Nah, kebaikan hati kita itu harus diketahui semua orang. Harus diketahui semua orang. Seperti yang katakan tadi, bagaimana supaya kita itu perbuatan baik itu diketahui semua orang. Sekali lagi, saudara, tentu itu bukan karena kita melakukannya sekali-sekali saja, ya, sewaktu-waktu atau secara temporer, tetapi di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja kita harus berbuat baik. Jadi bukan hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat kebaikan hati kita, tetapi semua orang, saudara. Sekali lagi, saudara, di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja kita harus selalu berbuat baik. Seringkali kita hanya berbuat baik, ya, saudara, mungkin waktu Natalan, ya, kita kumpulkan segala sesuatu terus berbuat baik. Bukan, ya. Firman Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Tapi dalam setiap kesempatan, saudara, biarlah kita selalu berbuat baik. Jadi bagaimana supaya perbuatan baik kita itu diketahui semua orang? Itu sebuah perbuatan yang terus-menerus berkesinambungan, tiada putus-putusnya. Sekali lagi, di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja kita harus berbuat baik. Dan yang ketiga, kita melihat di sini, saudara, tentang kedatangan Tuhan. Kenapa perbuatan baik kita harus diketahui semua orang? Ya, kemudian ada kalimat penutup dari ayat ini yang berkata Tuhan sudah dekat. Artinya apa, saudara? Apa artinya Tuhan sudah dekat bagi kita ini? Artinya, saudara, ini bicara tentang kesempatan. Ya. Tuhan Yesus sudah mau datang, saudara. Ya. Berarti kesempatan kita untuk berbuat baik itu semakin sedikit. Waktu kita itu semakin singkat, saudara. Mari kita terus-menerus berbuat baik, ya. Karena kesempatan sudah semakin sedikit, saudara. Karena perbuatan baik kita ini menentukan pahala kita di sorga. Perbuatan baik kita ini juga menentukan, saudara, apakah kita akan termasuk golongan kambing atau golongan domba. Di dalam Matius pasal 25, saudara, bicara tentang penghakiman terakhir. Dikatakan pada penghakiman terakhir, anak manusia akan mengumpulkan semua orang, ya, dan akan memisahkan mereka. Yang satu kelompok di sebelah kanan, yang satu kelompok di sebelah kiri. Yang di sebelah kanan ini kelompok domba, yang sebelah kiri adalah kelompok kambing. Kelompok domba itu adalah orang-orang yang selalu berbuat baik. Nah, Tuhan berkata kepada kelompok domba, masuklah ke dalam kebahagiaan. Ya. Sementara yang kelompok kambing ini masuk ke dalam penghukuman yang kekal. Ya. Saudara kasih Tuhan, Yesus berkata kepada mereka, ya, apa yang kamu perbuat kepada salah seorang dari yang paling kecil ini, kamu sudah berbuat itu kepadaku. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan, ketika kita berbuat baik kepada orang yang memang membutuhkan perbuatan baik kita, Alkitab tidak mengatakan seperti Yesus katakan, bahwa apa yang kita lakukan kepada mereka itu berarti kita sedang melakukannya untuk Tuhan Yesus sendiri. Ketika kita menolong orang miskin, saudara, kita bukan hanya sekedar menolong mereka, tapi sebenarnya, saudara, kita sedang sedang melakukan sesuatu buat Tuhan Yesus. Ketika kita mengunjungi orang sakit, saudara, merawat orang sakit, kita mengatakan apa yang kita lakukan kepada orang sakit itu sama dengan kita melakukannya kepada Tuhan. Ketika kita memberi makan kepada orang yang lapar, saudara, ya, kita sedang memberi sesuatu kepada Yesus. Jadi, saudara Tuhan,
bicara tentang Tuhan sudah dekat, itu bicara tentang kesempatan. Yang kedua, itu bicara tentang pahala yang akan kita terima. Puji Tuhan. Ya. Jadi mari saudara Tuhan, kita rajin berbuat baik. Ya, karena kesempatan ini sudah sangat tipis, sudah sangat singkat, saudara. Ya. Kemudian perbuatan baik kita itu akan mendapatkan balasan pada akhirnya. Ya. Alkitab mengatakan dalam kitab Amsal dikatakan, barang siapa berbuat baik kepada orang lain, Alkitab mengatakan kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri sebenarnya. Kalau kita menolong orang lain, saudara, sebenarnya kita bukan menolong orang itu saja, tapi sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Alkitab mengatakan siapa mengasihani orang miskin sama dengan memiutangi Tuhan. Jadi alangkah luar biasanya hasil dari perbuatan baik ini. Selain tentang kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat, ayat ini saudara dalam beberapa terjemahan berkata begini, Tuhan ada dekatmu. Dalam Alkitab terjemahan lama, orang yang rajin berbuat baik, Tuhan itu dekat dengan dia. Saudara kasih Tuhan, di saat-saat yang seperti ini, saudaraku, ada banyak hal yang begitu merisaukan kita. Ya. Ada banyak hal yang bisa membuat kita stres, depresi, saudara. Membuat kita jadi bingung. Tapi orang yang selalu berbuat baik, ya, didasari kasih tentunya, saudara. Kasih dari Allah. Alkitab kita mengatakan, Tuhan itu dekat dengan orang yang selalu berbuat baik. Saudara, kalau kita dekat dengan Tuhan, Mazmur berkata dalam Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanmu. Mari saudara Tuhan, ketika kita rajin berbuat baik, maka Tuhan itu dekat dengan kita, dan kita pun dekat dengan Tuhan. Kita melekat dengan Tuhan. Karena apa? Karena karakter ilahi itu ada dalam diri kita, sehingga kita bisa menyatu dengan Dia. Haleluya. Saudara, orang yang dekat dengan Tuhan, dia tidak akan pernah takut tentang apapun. Orang yang dekat dengan Tuhan, di tengah-tengah situasi yang paling gelap sekalipun, dia tetap bersukacita. Hatinya akan senantiasa dilimpahi dengan damai sejahtera. Puji Tuhan, saudara. Oleh karena itu, mari kita, anak-anak Tuhan, di GPD Bukit Sion ini, mari kita terus-menerus berbuat baik, rajin berbuat baik. Karena apa, saudara? Karena waktu kita ini semakin singkat, dan ada pahala yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang terus berbuat baik, yaitu hidup yang kekal. Ada mahkota yang Tuhan sediakan. Selain itu juga, saudara, ketika kita rajin berbuat baik, maka Tuhan itu sungguh-sungguh dekat dengan kita. Ya. Inilah yang kita nantikan, inilah yang kita harapkan, saudara. Kita merindukan Tuhan lebih daripada apapun. Kalau kita dekat dengan Tuhan, saya yakin semuanya akan beres. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang datang kepada kami, mengingatkan kami Tuhan, supaya kami terus berbuat baik. Karena Engkau Yesus, selama Engkau hidup di dunia ini, bahkan dari kekal sampai kekal, Engkau terus berbuat baik kepada semua orang. Biarlah kami umat ketebusan ini juga berbuat baik di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja, supaya kami boleh menerima mahkota, menerima kehidupan yang sudah Engkau janjikan. Dan ketika kami rajin berbuat baik, kami boleh menikmati kedekatan dengan Engkau. Bapa di surga, saat ini juga kami mau berdoa buat hamba-hambamu, buat anak-anakmu yang saat ini kurang sehat. Kami berdoa buat hambamu Ibu Dorcas. Kami berdoa buat hambamu Tuhan, Bapak Boas, Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka. Juga buat anak kami David, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun sakit penyakit kami tolak, kami patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan, Om Boas yang saat masih ada di rumah sakit. Tuhan Engkau melawat hamba-Mu ini, Engkau menjamah, Engkau nyatakan kuasa-Mu. Biarlah hamba boleh mengalami kesembuhan dan kembali melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati semua tenaga medis, para dokter, makanan, minuman, obat-obat dan konsumsinya. Berkati, kuduskan ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat
Oh Tuhan, Ibu Dorcas Tuhan yang isolasi mandiri di rumah, Tuhan juga Kau memberi kesehatan, kekuatan. Oh Tuhan Yesus, Kau berkati dengan, oh Tuhan, semangat, Kau berkati dengan nafsu makan yang kuat. Kau juga berkati David Tuhan, anak kecil kami percaya Tuhan juga menyertai dia, memberikan kesembuhan, memberikan kesehatan. Terima kasih Bapak. Begitu juga apabila ada anak-anak Tuhan di Bukit Sion yang kurang sehat, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, berkati Tuhan Tante Rosi yang merawat, oh Tuhan, Om Boas juga, oh Tuhan, Ibu Dorcas, Tuhan Kau memberkati, dan keluarga Yedija juga, oh Tuhan, Ibu Hesri juga Kau memberkati, Pinky, Selin Tuhan yang juga merawat Tuhan hamba-Mu, Tuhan memberkati, dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang terbeban, yang turut mengambil bagian untuk meringankan beban penderitaan hamba-Hamba Tuhan. Engkau memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami mohon anugerah kemurahan-Mu kepada setiap kami ya Tuhan, biar kami semua boleh terpelihara sempurna dalam Engkau. Kami dijaga, dilindungi oleh Tuhan, oleh kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berikan kepada kami semua hati yang takut dan gentar akan Engkau, hati yang mau mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya, supaya kami boleh melihat betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang hidup. Kami berdoa Bapa buat lingkungan di mana kami tinggal, di mana kami bekerja, di mana kami beraktivitas. Tuhan juga menolong, memberkati, melawat. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Dan kiranya Tuhan juga mengedangkan tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa itu untuk memberkati setiap umat-Mu ya Tuhan, yang melihat, menyaksikan acara, oh Tuhan, pemberitaan firman Tuhan ini di rumah mereka masing-masing. Tuhan melawat mereka. Terima kasih Bapa, dan akhirnya sesuatu terimalah berkat Allah. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putranya yang tunggal, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.